Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala aidan wa lanabluwannakum bisyarrin minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarati wa basyiril sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati Shahibul Bait Bapak Wahyudi beserta keluarga besar, yang kami hormati Al-Habib Hamid Barokbah beserta rombongan, yang kami hormati para tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, ketua RT, serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kediaman Bapak Wahyudi dalam rangka memperingati atau mengenang 40 hari wafatnya almarhumah Siti Rohimah binti Sultan. Selanjutnya, selain itu juga kita juga berkumpul di tempat ini tentunya akan mendoakan beliau Ibu Siti Rohimah binti Sultan agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal-amalnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Tidak lupa salawat beserta salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua selaku pengikut beliau akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, guna tertibnya acara kita pada malam hari ini, perkenankanlah kepada saya untuk menyampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan suratul Fatihah, yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat kata sambutan, yang kelima pembacaan surat Yasin, yang keenam tausiah dan doa, yang terakhir penutup. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan suratul Fatihah, yang fadilah dan keutamaan surat Fatihah ini nanti akan kita kirimkan untuk almarhumah Siti Rohimah binti Sultan, Sahni bin Ahmad, Barnawi bin Suman, Seman bin Kalung, Jazimah binti M. Arsyad, Jaziyah binti Husin, Sulaiman bin Abdullah. Untuk memimpin pembacaan suratul Fatihah ini kami mintakan kesediaan kepada Bapak Ustadz Rahmat. Kepada Bapak wakil yang berhormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadzal nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى والشهداء والصالحين والصحابة والعلماء والآمنين ومخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيد القدر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من نصارى الأرض مغربها بحرها وبحرها خصوصا almarhumah Siti Rohimah binti Sultan, almarhum Sahdi bin Ahmad, almarhum Barnawi bin Seman, almarhum Seman bin Talung, almarhumah Jasimah binti M. Arsan, almarhumah Jaisah binti Husin, almarhum Sulaiman bin Abdul. Kiromil al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustadz Ahmad yang telah memimpin pembacaan Fatihah. Ulangkan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Waluyo. Kepada Bapak Ustadz Waluyo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع
ونقص من الأموال والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca maupun yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Syamsuddin SLM. Kepada Bapak waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Habib Hamid Barokbah, mohon maaf Habib kalau salah sebut. Yang kami hormati para ustadz, ustazah, para alim ulama, tokoh masyarakat. Yang kami hormati unsur pemerintahan, ketua RW, ketua RT, lingkungan Villa Nusa Indah 1 dan 2. Yang kami hormati jiron tetangga, keluarga yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada malam ini kita dapat hadir di tempat kami dalam rangka memenuhi undangan mengenang memperingati 40 hari berpulang ke rahmatullah almarhum ibunda kami yaitu Siti Rohimah binti Sultan. Kebetulan hari ini lebih kurang 40 hari berpulangnya beliau. Pas ya. Salawat
teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga pengikut beliau. Kami mewakili Adinda Wahyudi dan juga mewakili keluarga besar almarhum Siti Rohimah binti Sultan untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mewakili keluarga besar. Pertama yaitu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk memenuhi undangan kami. Tentunya kami keluarga besar sangat tersanjung, sangat bangga dan bahagia atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Selanjutnya juga kami mohon maaf sekiranya penyambutan kami penempatan, mohon maaf karena keterbatasan tempat Pak, mohon maaf, bukan gitu beda-beda, kan ada yang di dalam mentang Habib di dalam, yang tidak Habib di luar tidak sama baik gitu. Ya Pak Habib bilang kira-kira Habib. Jadi mohon maaf karena keterbatasan tempat, akhirnya ada yang di luar, ada yang di dalam. Bukan siapa yang dulu datang, bukan. Pokoknya inilah, jadi atas nama Adinda Wahyudi tentunya ini bukan kesengajaan karena keterbatasan kami. Pada kesempatan ini kami mohon maaf dan mohon keikhlasannya. Dan juga untuk mengenang ibunda kami, sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu jiran tetangga yang waktu 1, 2, 3 dulu mungkin belum sempat hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi kami atas nama keluarga besar mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan ibunda kami. Sekiranya ada sangkut paut, ada janji-janji, ada hutang piutang, belum tahu gitu Pak. Yang kita sama sibuk, yang ibu tinggal di rumah ya, tidak tahu mungkin mau tanggarap, mau ngapur dengan tetangga. Kalau mungkin untuk diikhlaskan pada kesempatan ini kami mohon diikhlaskan. Sekiranya tidak, tolong untuk disampaikan kepada anak-anak beliau. Mungkin akan kita musyawarahkan, kita selesaikan secara kekeluargaan. Yang mudah-mudahan akan memperlancar Habib yang memuluskan perjalanan beliau menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami sengaja mengundang Bapak Ibu hadirin, tak lain tak bukan yaitu untuk mohon doa kepada kita semua, kiranya mendoakan ibunda kami khususnya almarhumah Siti Rohimah binti Sultan ini, kiranya diampuni segala dosa-dosanya, diterima seluruh amal ibadah semasa hidupnya, dilapangkan alam kuburnya, ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pada inti kami berharap kita semua untuk mendoakan beliau, walaupun kita tahu keluarga besar apalagi anak-anaknya yang harus tetap wajib kita mendoakan beliau. Namun pada kesempatan ini untuk mengenang 40 hari beliau, kiranya kita mengumpulkan keluarga jiran tetangga untuk sama-sama mendoakan almarhumah ini. Dan terakhir, mungkin kami tidak panjang, kami terakhir keluarga besar ini menyiapkan hidangan makan malam. Kemudian mohon kiranya Habib, Bapak, Ibu-ibu sekalian jangan dulu beranjak pulang. Wujud syukur dan terima kasih kami atas kehadiran dan doa dari Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan dulu pulang sebelum makan hidangan yang telah disiapkan nanti. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ustaz Al-Khadim SLMN yang telah menyampaikan pada sambutannya mewakili daripada keluarga besar. Melangkah ke acara berikutnya yaitu pembacaan surat Yasin. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustaz Ahmad Kurniawan. Kepada Bapak Ustaz Ahmad Kurniawan, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما هي إلا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعجلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لكم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها بثا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لكم الليل نسلخ منه نهارا فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لكم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنعم من لو يشاء الله أنعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم إلى الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد عزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوا اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فعنا يبصرون ولو نشاء لمسعناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melangkah ke acara berikutnya yaitu tausiah atau ceramah agama yang dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Habib Hamid Barokah, dan selanjutnya pembacaan doa kami mintakan untuk doa pertama dipimpin oleh Bapak Al-Habib Hamid Barokah, dan untuk doa yang kedua kami minta kepada Ustaz Zubaidi. Kepada Al-Habib Hamid Barokah, waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladhi ja'ala ad-da'wah ila Allah wa ad-dalaila ila al-khair min afdalil qurbat wa alfa'id darajat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah قاضي الحاجات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد, al-mukarramun yang saya muliakan, yang saya banggakan, sahibul musibah, sahibul bait. Dalam hal ini mereka mengajak kita untuk berpikir kepada Allah, mengingat akan kematian sehingga kita dapat berzikir dan dapat ingat akan kematian. Dan juga yang saya muliakan, saya banggakan Fadilatul Asatid, para ustaz. Sini ada Ustaz Waluyo, Ustaz Sarifuddin, Ustaz Rahmat dan sebagainya. Dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, ataupun para ustazah. Dan juga saya muliakan, saya banggakan para orang tua kita yang dengan kehadiran mereka dapat menambah keberkahan pada acara kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at yang jumlahnya begitu banyak. Tadi kiranya sedikit, contohnya banyak nih. Yang tadinya gugup tambah gugup. Yang mudah-mudahan kehadiran antum semua, langkah kaki antum semua, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sebesar-besarnya. Amin ya rabbal alamin. Dengan kehadiran antum semua, dengan semangat antum untuk hadir semua, mudah-mudahan almarhumah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senantiasa pertama-tama kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap waktu dan setiap saat kita dianjurkan untuk memuja dan memuji Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita karena rahmat Allah, kalau bukan karena akan keutamaan Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mungkin kita tidak hidup pada hari ini. Mungkin kita tidak bisa bergerak pada hari ini. Mungkin kita tidak dapat bernapas pada hari ini. Mungkin kita sudah dikubur juga mungkin. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kenikmatan itu semua seluas-luasnya. Dengan berkat karunia dan fadilahnya,
Allah Subhanahu wa taala dapat hadirkan kita, mudahkan langkah kaki kita untuk hadir pada tempat ini. Ini karena nikmat Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan, kita persembahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang terindah, salam yang terharum, salam yang terkhusus, yang terfokus buat beliau. Mudah-mudahan salawat kita, orang yang kecil ini, orang yang muda ini, orang yang tidak ada amal ini, kita semua dapat menjadikan syafaat bagi kita di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kita dapat senantiasa bersalawat kepada beliau pada setiap waktu dan setiap saatnya. Mudah-mudahan kita dapat dekat dengan Nabi Muhammad SAW dengan syariat Allah yang dibawa oleh beliau, dengan sunnah-sunnah beliau yang telah diajarkan kepada kita semua. Senantiasa kita mendapatkan syafaat nanti di akhir hari kiamat, dan senantiasa kita dapat minum di telaga beliau, ditiami dengan dari tangan suci beliau, kita dapat mencium tangan beliau yang mulia. Kita salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau. Amin ya Rabbal. Sudah cukup apa terus? Terus. Alhamdulillah. Kalau kita sudah cukup sudah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini baru pembukaan. Mungkin 2 jam lagi selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam yang penuh berkah ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita, muliakan sahibul hajat, muliakan sahibul bait untuk mengajak kita untuk berzikir. Mengajak kita untuk mengingat kematian. Karena sesungguhnya kalau orang-orang yang lagi senang, orang-orang yang lagi lapang, yang hartanya banyak, pangkatnya tinggi, senantiasa rumahnya dingin dengan AC, hartanya senantiasa banyak, lupa untuk mati. Lupa dengan kematian. Namun bagi mereka yang tatkala diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, dengan adanya kematian, dengan nyatanya kematian, dengan adanya alam kubur, maka senantiasa yang tadinya tertidur, yang tadinya sibuk dengan kerjaannya, yang tadinya sibuk dengan hartanya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada loh namanya mati. Ada itu namanya kematian, ada namanya alam kubur, ada namanya kenikmatan kubur, ada namanya kenikmatan dan siksa daripada alam kubur, ada. Oleh karena itu begitu mulianya sahibul hajat, sahibul musibah pada saat ini mengajak kita untuk mendoakan orang tuanya. Dalam hal ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosanya. Allah terima amal-amalnya. Amin. Kita Siti Rahimah binti Sultan yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tinggikan derajatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita diingatkan oleh sahibul musibah yang mana mereka menunjukkan akan baktinya kepada orang tuanya. Mereka mengajak kita untuk mendoakan orang tuanya, membacakan Yasin, membacakan zikir, yang mana itu semua diniatkan untuk orang tuanya yang tercinta, orang tuanya yang mereka muliakan, orang tuanya yang mereka cintai, orang tuanya yang mereka sayangi. Sesungguhnya kita semua sayang kepada orang tua kita. Kita sayang kepada orang yang kita sayangi, tapi Allah lebih sayang kepada mereka. Allah lebih cinta kepada mereka. Allah lebih merindukan mereka. Sehingga Allah ambil mereka dahulu daripada kita. Harapannya agar anak-anaknya, agar keluarganya dapat menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleha, yang dapat mendoakan orang tuanya. Maka insya Allah dan dapat dipastikan orang-orang anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, yang mengingatkan akan jasa orang tuanya, mengirimkan Fatihah doa-doa kepada orang tuanya, Allah akan jadikan anak keturunan nanti akan mendoakan dia juga. Insya Allah kita semua, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Inilah orang-orang yang sudah meninggal, yang mana mereka berada di alam kubur pada jasad mereka, namun pada hakikatnya mereka bersama Allah. Mereka bersama dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila mereka banyak amalnya, apabila mereka di dunianya tidak lupa dengan ibadah, tidak lupa untuk taat, mereka akan diberi tempatkan tempat yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Inilah saatnya, waktunya bagi mereka-mereka yang cinta kepada orang tuanya, cinta kepada orang yang disayanginya, untuk mengirimkan fatihah-fatihah, doa-doa kepada mereka. Yang mana baginda Nabi Muhammad SAW menyatakan, al-mayyitu kal-mughawwis. Orang-orang yang meninggal, apalagi yang di saat hari-hari pertama, mereka seperti orang yang mau terberak, mau tenggelam. Yang mana mereka, apa saja yang ada di hadapan mereka, apa saja yang ada di tangan mereka, apa saja yang ada di depan belakang mereka, mereka ambil. Mereka membutuhkan pertolongan, mereka membutuhkan pahala, mereka membutuhkan amal. Maka kesempatan kita sebagai anak keturunannya mendoakan, mengirimkan dan lain sebagainya. Alhamdulillah, alhamdulillah itu telah dilaksanakan oleh anak keturunannya ataupun mantunya ataupun keluarga besarnya. Kirimkan Fatihah dan doa kepada Ibunda Siti Rahimah binti Sultan. Diceritakan bahwasanya seorang imam bermimpikan kepada salah satu orang tua daripada murid-muridnya yang sudah meninggal. Dilihat dalam mimpinya ada seseorang yang mana ada sekelompok orang-orang yang ada di dalam kubur, di dalam alam barzakh. Mereka memegang daripada mutiara-mutiara yang besar, mutiara-mutiara yang berkilau. Ada yang kecil, ada yang besar. Namun ada juga yang tidak memegang, ada yang kecil, ada yang tidak memegang mutiara, dan mereka dalam keadaan sedih. Dan tatkala ditanya, kenapa engkau bersedih? Dia mengatakan, anakku lupa kepadaku. Anakku tidak mengirimkan doa-doa, tidak mengirimkan hadiah kepadaku. Yang lainnya dikirimkan oleh anak-anaknya, oleh keturunannya. Aku tidak dikirimkan oleh mereka. Ia sibuk dengan dunianya, sibuk dengan hartanya, sibuk dengan istrinya, sibuk dengan suaminya. Tolong sampaikan kepada anakku, karena akan dia mengetahui, ya, dan diberitahukan kepada anak orang tersebut. Dan tatkala diberitahukan baru sadar bahwasanya ia sudah lupa untuk mengirimkan Fatihah kepada orang tuanya. Yang mana kasihan orang tua yang mana tadinya mereka semua mendapatkan hadiah yang banyak, kiriman dari anak keturunannya, itu tidak mendapatkannya. Akhirnya begitu semangatnya anaknya tadi langsung mengirimkan Fatihah, mengirimkan doa-doa, mengirimkan hadiah yang diniatkan kepada orang tuanya. Dan sang imam memimpikan kembali orang tuanya dalam keadaan senang memegang hadiah. Namun tidak sampai di situ saja, namun masih kasihan lagi. Hadiah yang dia kirimkan masih gompel-gompel, masih sepotong-sepotong, tidak bagus. Diceritakan lagi, kenapa? Ditanya lagi, kenapa engkau pegang tidak begitu sempurna, masih gompel-gompel? Akhirnya dijawab, mungkin dia ngirim Fatihahnya tidak ikhlas, mungkin dia mengirim yasinannya ataupun doa-doanya tidak fasih, ya, bacaannya tidak fasih, bacaannya tidak sempurna, sehingga hadiahnya juga tidak sempurna. Maka alhamdulillah dalam kesempatan seperti ini kita diajak oleh sahibul musibah, sehingga mungkin di antara ustaz-ustaz, di antara hadirin hadirat semuanya membaca bacaannya fasih, hingga kirimannya insyaallah juga sempurna. Akhirnya tatkala dibaca dengan fasih, diberitahukan akan berita tersebut, anaknya berusaha untuk membaca dengan baik, bersedekah dengan ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan dimimpikan kembali bahwasanya orang tua tadi membawa mutiara yang lebih bersinar, lebih bagus daripada yang lain. Subhanallah. Inilah doa-doa hasil yang kita kirimkan kepada orang tua kita. Oleh karena itu jangan lupakan malam Jumat kita untuk berzikir, untuk mendoakan, untuk bertahlil, untuk juga bersedekah pada setiap harinya. Kita niatkan kepada orang tua kita. Mereka membutuhkan amal, mereka membutuhkan daripada jariah kita. Yang mana Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwasanya amal jariah, amal itu akan terputus kepada sang mayit kecuali amal jariah salah satunya. Mereka tidak mendapatkan pahala dari sholat mereka di sana. Mereka tidak mendapatkan pahala apabila mereka membaca Al-Quran di alam kubur. Mereka tidak mendapatkan pahala apabila melakukan ketaatan. Tapi kiriman amal jariah yang ia lakukan, doa-doa daripada anaknya, itu yang akan membahagiakan mereka, menyampaikan mereka dalam keadaan bahagia.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sahibul musibah, sahibul bait yang mengingatkan kita akan kematian. Rasulullah SAW menyatakan, "Udzkuru aksiru min dzikri hadimil laddah." Perbanyaklah kalian mengingat akan sesuatu yang dapat memutuskan kelezatan, yaitu kematian. Kita disuruh oleh Nabi Muhammad SAW banyak-banyak mengingat kematian, biar kita ini tidak lupa, biar kita ini tidak alpa, biar kita ini tidak lalai kepada Allah Subhanahu wa taala dan setia dengan ibadah-ibadah kita. Karena masih banyak kaum muslimin yang mana mereka alfa daripada salat 5 waktunya, masih bolong-bolong salat 5 waktunya. Banyak daripada kaum muslimin yang masih bermusuh-musuhan. Banyak di antara kaum muslim masih mengutamakan orang-orang kafir terhadap orang muslim, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengurangi keberkahan pada mereka, sehingga mereka akan senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Masalah kematian ini kalau diingatkan membuat kita takut, membuat kita ini merinding. Jangankan kita, ibu-ibu, Nabi Allah Musa alaihi salam diriwayatkan dalam hadis, ia tatkala didatangi oleh malaikat Israel untuk mencabut nyawanya, ditempeleng malaikat Israel. Sampai diriwayatkan keluar matanya, saking kuatnya tempeleng. Kenapa? Alasannya apa? Karena tidak ngomong lagi. Tidak ngomong kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Dilaporkan kepada Allah, ya Allah, Nabimu itu menempeleng aku. Kenapa? Tatkala aku mau mencabut nyawanya. Kata Allah SWT, memang Nabi Musa Nabi yang manjur. Selalu kalau minta dimanjakan oleh Allah SWT. Dan tatkala beritakan akan kematiannya, diberitakan dari waktunya, dan beliau menerima dan untuk dicabut nyawanya. Nabi Allah Musa takut akan kematian, karena beliau belum siap dengan amalnya, dengan umatnya mungkin. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kulluna nakhaful maut. Ya Rasulullah, kalau tentang kematian kami semua takut akan kematian. Ada tak yang nak mati duluan? Cepat ada tak? Ada tak? Contoh baik sikap baik mati duluan, mati cepat. Ada tak? Tidak mau. Kulluna nakhaful maut. Kita semua takut akan kematian. Kita takut jasad kita yang dimandikan. Kita takut jasad kita yang digotong. Kita takut jasad kita yang dikubur, ditutup dengan tanah, ditutup dengan papan, ditutup dengan dan ditemani oleh kegelapan. Kita takut. Kulluna nakhaful maut. Kita semua takut kematian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza hadarahul maut basyarahu, idza hadarahul maut idza hadarahul maut basyira bi rahmatillah. Sesungguhnya kalau orang mukmin, kalau mereka mau meninggal, diberitahukan kepada mereka akan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Kalau mereka banyak amal, mereka akan diberitahukan oleh malaikat bahwasanya mereka akan lulus sukses. Bahkan akan diperlihatkan tempat mereka di surga nanti, sehingga mereka senyum tatkala meninggal. Kenapa? Diberitahukan oleh malaikat, diperlihatkan tempat-tempat mereka di dalam surga Allah SWT, sehingga meninggalnya tersenyum. Dan sebaliknya, wa innal kafir idza hadarahul maut busyira bi'adabillah. Apabila orang kafir kalau mau meninggal diberitahukan oleh malaikat, kau kaget tempatnya, kau kaget mendapatkan azab Allah. Tempat kau di neraka ini dia tempat kau. Takut mereka. Tapi bagi orang mukmin tidak demikian. Mereka diberitahukan tempat-tempat mereka dan akan diberikan dan mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berita tersebut, kabar tersebut membuat Sayyidah Aisyah dan para sahabat-sahabat yang lainnya menjadi senang, tidak takut mati. Kalau mereka sudah senang untuk mati, mereka sudah ridha untuk mati, maka Allah pun akan senang kepada mereka. Allah pun akan menyambut mereka di alam arwah, di alam barzah dan seterusnya. Inilah perihal orang-orang mukmin, orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW dalam satu hadisnya beliau meriwayatkan al-akyas. Sesungguhnya orang yang pandai adalah aktsaruhum lil maut dzikra. Orang yang pandai adalah orang yang banyak mengingat akan kematian. Ya. Jangan ingatnya jalan-jalan.
jangan ingatnya harta yang banyak, jangan ingatnya rumah yang hebat, pangkat yang tinggi. Tidak, orang yang pandai adalah orang yang selalu ingat akan kematian. Karena setelah kehidupan tidak ada lagi jalan yang lain setelah saya kecuali kematian. Setelah hidup adalah mati. Habis umur, habis rezeki, habis takdir, ada pasti mati. Semuanya akan melintasi kematian. Dan umur umat Nabi Muhammad SAW tidaklah panjang. Ya, tidaklah panjang. Amar ummati ma baina sittin wa sab'in, kata Rasulullah SAW. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Ya, kalau yang sudah 70 siap-siap. Ya, siap-siap. Lebih bagus ya. Berarti orang yang pandai adalah orang yang banyak mengingat kematian. Wa aktsaruhum wa ahsanuhum ay a'malan. Orang yang banyak amal. Wa aksanuhum isti'dadan. Banyak persiapan. Itu adalah orang-orang yang pandai. Ya. Para salaf terdahulu mereka kalau sudah berumur di atas 70 tahun, di atas 60 tahun, 60 lewat, karena itu adalah batas daripada umur umat Nabi Muhammad SAW. Mereka membaca Qul huwallahu ahad sampai akhir hayat mereka 25.000 kali. Jadi amalnya menunggu kematian membaca Qul huwallahu ahad 25.000 kali. Karena kita ketahui bahasanya fadilah Qul huwallahu ahad, ya, kita membaca 3 kali sama seperti membaca Al-Quran. Kita membaca 7 kali sama seperti membaca Al-Quran. Kita membaca 11 kali diriwayatkan sama seperti kita membaca Al-Quran. Bagaimana kalau kita baca 25.000 kali? Berarti banyak yang kita khatam Quran. Itulah amalan yang diajarkan oleh para salaf kita, orang tua dan guru-guru kita terdahulu. Jadi jangan udah umur 70 masih sibuk main gap, masih sibuk main layangan, ya, masih sibuk ngurusi bisnis. Ya, padahal a'mar ummati ma baina sittin wa sab'in. Tidakkah kalian bersiap umur umatku, kata Nabi, antara 60 dan 70 tahun. Kita bukan umat Nabi Allah Nuh, umurnya 950 tahun. Umat Nabi Nuh atau umat Nabi Muhammad? Tidak ada kan umat kita, umat Nabi Muhammad umur 950 tahun? Ada tak? Bukan juga umat Nabi Idris 865 tahun. Bukan umat Nabi Idris, bukan. Bukan juga umat Nabi Hud 464 tahun. Ada umat Nabi Hud, bukan. Bukan juga umat Nabi Ishak 180 tahun umurnya. Bukan juga umat Nabi Ibrahim 175 tahun, bukan. Kita umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad umurnya 60 sampai 70 tahun. Kalau lebih itu adalah bonus. Tapi umat Nabi Muhammad SAW, biar umurnya 60 sampai 70 tahun, tapi berkah umurnya, insyaallah. Amin. Iya, makanya jangan kita lupa. Ya, kita sudah umur 70 tahun masih lupa. Kita kasih minum. Ini contoh minumnya Nabi. Pinternya, sorry. Iya, besar. Ya. Jadi kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun lebih itu adalah bonus. Oleh karena itu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, hendaklah saya wasiatkan pada diri saya dan kaum muslimin hadirin semuanya, adalah senantiasa jangan lupa kita untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya masih malas salat, senantiasa jangan lagi tinggalkan salat. Yang tadinya masih tidak mau puasa Ramadan, jangan lagi meninggalkan puasa Ramadan. Yang umurnya 70 tahun, teruslah tambah semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya umur itu tidak ada yang tahu. Umur tidak pandang tua, umur tidak pandang sehat, umur tidak pandang kita itu besar kecilnya. Apalagi musim corona. Iya. Sakit dikit corona, iya. Masuk rumah sakit, oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia ini senantiasa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat akan kematian. Para salaf mereka mengatakan, apabila kalian mau matinya, wafatnya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang nikmat, dalam keadaan yang luar biasa ibadah,
maka dawamkanlah amalan yang kalian ingin mati di dalamnya. Kalian mau matinya dalam keadaan sujud, perbanyak sujud, perbanyak salat. Kalian mau, kita mau mati dalam keadaan membaca Quran, maka setiap hari banyak membaca Al-Quran. Kalau kita mau wafat dalam keadaan berjihad fisabilillah, semangat kita untuk berjihad fisabilillah. Kalau kita mau wafat dalam keadaan berhaji, kalau siapkanlah kita untuk berangkat haji. Kalau kita semangat untuk wafat dalam keadaan sedekah, banyak sedekah yang ikhlas, maka dawamkanlah kita untuk banyak sedekah yang ikhlas. Ya. Mungkin juga almarhumnya orang-orang yang baik, insya Allah. Ya, sehingga banyak yang hadir, banyak yang mendoakan, banyak yang cinta kepadanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kalau nak terus sampai dalam. Ya, karena kami ini lumayan jauh-jauh. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa almarhumah. Allah Ta'ala tinggikan derajat almarhumah. Allah Ta'ala terima doa amalan-amalan almarhumah. Amin. Kita niatkan, kita doakan keluarga yang ditinggal. Mereka adalah orang-orang yang bersabar, ditinggal oleh ibunda mereka, nenek mereka, sehingga mereka yang ditinggal mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta daripada kita. Allah lebih sayang daripada kita. Allah lebih suka dan mengharap rindukan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ini mungkin saja yang dapat disampaikan, lebih kurang mohon maaf. Adani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا ترحمنا بك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناءك كما اثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث العظام عليها وانت خير الوارثين. اللهم اجعل العسر تقبل ثواب ما قرانا من القران العظيم، وما هلنا من قول لا اله الا الله، وما سبح من قول سبحان الله بحمده، وما صلينا على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البيت المبارك هدية منا واصلة، ورحمة منك نازلة، وبركة شاملة، وصدقة متقبلة، مقدمة لك النهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين، ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم أحمد محمد بن علي العلوي وصلى وفري وقدم سامي حمزة بن أحمد السجاع الحبيب عبد الله تعالى به، ثم إلى خصوصا لمن اجتمعنا هنا بسببها المرحومة إلى رحمة الحي القيوم سيدي رحمة بنت السلطان، والدينا وليها خاصة، وجميع أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين عامة، أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليها. اللهم اجعل نور يسرة على بين يديها، واجعل فداء لها من النار، وفكاكا لها من النار، ونجاة لها من النار، وبراءة لها من العذاب. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافنا واعف عنها، واجمعنا واياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبرها حفرة من حفر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سورة الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم يا الله يا مجيب السائلين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك السلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا دعاء الا استجبته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا ارحم الراحمين رب اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم بحق الفاتحه وسر الفاتحه ومجزات الفاتحه وبنور الفاتحة وبركات الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الله يا من عبده يغفر ويرحم دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء الرحمن ويا دافع البلاء الرحيم إنك على كل شيء قدير ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih kami sampaikan kepada Habib Hamid Rahbah yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan apa-apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dengan berakhirnya doa tersebut maka berakhirnya pula rangkaian kita pada malam hari ini. Dan marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak-Bapak, Ibu sekalian, tuan rumah telah mempersiapkan jamuan malam di luar untuk Habib dan rombongan. Ya, kami persilakan.